Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marianto dari cabang Teras 2 Boyolali. Pertanyaan saya yang pertama untuk Quran surat Al-Isra ayat 9 dan Al-Hadid ayat 16 itu sebagai logo dari majelis kita itu maksudnya gimana, penjelasannya yang paling gamblang. Yang kedua, kita bersalaman sama muslim itu kan Al-Isra ayat 9 dan berapa tadi? Al-Hadid ayat 16 Al-Hadid 16 sebagai logo kita. Kemudian yang kedua, kita bersalaman dengan sama muslim itu kan menggugurkan dosa. Habis sholat, biasanya kalau saya itu duduk di depan itu, samping saya itu mengajak salaman. Sepengetahuan saya, karena salaman itu biasanya tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat itu, saya tidak ikut salaman. Masalah gini, Tat. Suatu ketika, saya duduk di samping Pak Lurah. Pak Lurah itu mengajak salaman saya. Saya tuh menggegek aja, nggak nyalami gitu loh. Jadi teman-teman yang lain, penduduk yang lain tuh ngomong, Pak, ojo Pak karo DE, ojo salaman gitu. Jadi sikap saya gimana? Apakah saya dengan bersalaman setelah sholat itu bisa menyambung silaturahim? Yang keduanya, karena kalau salah salaman langsung itu biasanya langsung dikir berapa itu lupa gitu loh. Yang ketiga, pertanyaan tiga, yaitu masalah musik. Hukum musik dalam Islam adalah mubah. Permasalahannya yang saya alami, kalau saya maesah di toko itu kan dengerin Radio Persada. Lagunya kan Islami terus itu loh. Karena lagunya itu pop Islami yang bahasa Jawa itu loh. Contohnya urip iku mung mampir ngombe gitu loh. Kepala kan otomatis mantok-mantok gini. Lisannya itu juga ngomong gitu loh. Jadi nggak zikir dan juga tidak istilahnya lupa dengan Allah gitu loh. Apakah itu bisa menyebabkan saya itu jadi istilahnya tidak ingat Allah, atau bisakah dengan mendengar musik itu menjadikan sebagai hukum yang haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dibaca Al-Isra ayat 9 dan juga Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, terus Al-Hadid 16. Al-Hadid nomor surat 57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita orang Islam itu harusnya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan setiap saat itu sudah dikabulkan oleh Allah. Bukankah orang Islam itu paling tidak sehari 5 waktu, sehari 5 waktu sholat, berarti 17 kali itu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa yang kita panjatkan ini sudah Allah jawab, sudah Allah kabulkan. Allah sudah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini
inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini akan terus-menerus menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Aqwam isim tafdil. Isim tafdil dalam bahasa Arab hanya digunakan untuk menunjukkan makna paling. Maka tidak ada yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jangankan melebihi kelurusan jalan Al-Quran, menyamai saja tidak pernah ada. Karena jalan yang paling lurus menurut Allah itu jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Begitu doa kita dijawab oleh Allah, kenapa tiba-tiba kita abaikan Al-Quran? Maka disindir oleh Allah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang telah ngaku beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk patuh hatinya, taat hatinya, untuk mengingat Al-Quran dan untuk mengingat Allah dan juga mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, maksudnya Al-Quran. Kalau hari ini belum tiba saatnya, detik ini belum tiba saatnya, sehingga masih bermaksiat, masih menyimpang dari jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, terus kapan? Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan datang kematian kita. Kalau detik ini kita masih menyimpang dari Al-Quran, dari jalan lurus yang Al-Quran tunjukkan, terus kapan? Tidak ada waktu lagi kita. Hati ini mau khusyuk kapan? Ngaku iman lesannya sudah. Buktikan kalau iman itu bukan hanya sebatas pengakuan di lesan. Tanamkan dalam hati yang dalam keimanan itu. Ikuti Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Dengan kita mengikuti terus Al-Quran secara istiqomah, kita akan sampai ke jalan yang paling lurus, jalan yang Allah ridhoi. Selain itu, kita akan mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran. Tidak semua manusia mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran berupa pahala yang besar di sisi Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya manusia-manusia yang beriman. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat. Hanya manusia-manusia yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Bagi mereka akan mendapat kabar gembira dari Al-Quran, anna lahum ajron kabira, bagi mereka pahala yang besar. Jadi fungsi Al-Quran dalam Al-Isra ayat 9, 1, diturunkan oleh Allah untuk menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, jalan yang Allah ridhoi. 2, memberi kabar gembira bagi hamba Allah yang beriman dan terus membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Tapi bagi orang yang jauh dari Al-Quran, abai dari Al-Quran, sekalipun telah mengaku sebagai orang Islam, tetapi tidak pernah mau interaksi dengan Al-Quran, hidupnya tidak terpimpin dengan Al-Quran, dia sama persis dengan kehidupan ahli kitab. Ahli kitab itu kenapa kok hatinya menjadi keras? Karena berlalu masa yang sangat panjang, mereka jauh dari petunjuk kitab sucinya. Sama dengan kita, orang Islam yang jauh dari petunjuk Al-Quran, maka hatinya akan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa itu ayat itu dijadikan
logo di MTA. Biar kita warga ngaji MTA itu ingat terus ketika membaca itu. Kan di logo kita ada ayat inna hadzal alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, kan begitu. Begitu kita melihat logo kita ada ayat itu Al-Hadid 16 dan juga Al-Isra ayat 9 itu. Begitu kita melihat itu, kita teringat, oh iya, saya ini orang Islam, punya kitab suci Al-Quran, yang punya Al-Quran itu hanya orang Islam, dan saya sudah ngaji Al-Quran, tetapi kenapa hati saya masih keras? Kenapa hati saya tidak taslim dengan kehendak Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran? Kenapa saya masih sering mengikuti hawa nafsu? Kenapa saya males-malesan interaksi dengan Al-Quran? Hanya duduk mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati saya yang terdalam? Maka begitu ini kita akan terhenyak karena disindir dengan ayat itu. Wes ngaji tapi amalannya jauh dari hasil kajinya. Sudah ngaji tapi tidak mau mengamalkan hasil kajinya. Siapapun orangnya yang ngaku beragama Islam tapi jauh dari petunjuk Al-Quran, maka faqasat qulubuhum, hatinya akan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu saja yang setiap hari terkena tetesan air, batu itu akan lunak. Masa hati manusia setiap saat terkena celupan Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik daripada celupan Allah? Setiap hari dicelup dengan ayat-ayat Al-Quran, kok hatinya tidak bisa lunak? Terbuat dari apa hatinya? Apakah lebih keras daripada batu? Sedangkan batu saja terkena tetesan air setiap hari, batu itu akan lunak, akan hancur. Masa hati kita tercelup dengan Al-Quran, setiap saat kena tetesan Al-Quran, tapi kok masih tetap keras? Apa sebabnya? Maka bagi kita yang masih merasa jauh dari Al-Quran, segera mendekat. Karena bahaya, kalau jauh dari Al-Quran, hati kita akan keras. Begitu hati keras, tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya berhenti di tenggorokan, tidak bisa turun ke mata hati. Maksudnya demikian. Maka rugi sekali orang yang jauh dari Al-Quran. Rugi sekali orang yang tidak mau taslim tunduk patuh terhadap petunjuk Al-Quran. Orang yang tidak taslim berarti dia berada di jalan yang bengkok, jalan sesat, jalannya setan. Orang yang mau taslim dengan petunjuk Al-Quran, dia berada di jalan yang paling lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi, dan Quran ini akan menuntunnya menuju surga. Ya, terus kemudian yang kedua, salaman sehabis sholat saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tadi sudah salaman, sehingga kebetulan habis sholat Pak Lurah nyalami, saya begegek tidak mau. Akhirnya itu merugikan dakwah. Lo kalau ngaji neng MTA bar sholat ra gelem dijak salaman. Yang menjadi salah itu kalau habis salam terus salaman, itu diyakini sebagai syariat, itu yang salah. Kalau tidak salaman dianggap sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak sah, lah itu yang menjadi salah. Kalau ada orang Islam habis salam di masjid ngajak salaman, ya disambut, salaman lagi tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menganggap itu bagian dari syariat, rangkaian, satu rangkaian dengan sholat tersebut.
Sehingga kalau tidak salaman, sholatnya tidak sempurna, salatnya tidak sah. Lah itu yang salah, itu yang tidak tepat. Salaman habis salam itu ya, bukan syariat satu rangkaian dengan sholat, ini bukan. Tapi kalau samping kanan kirinya ngajak salaman, disambut tangannya, tidak apa-apa. Yang jelas kita tidak meyakini itu sebagai syariat satu rangkaian dari sholat jamaah itu. Kalau kita ikut meyakini, wah nek nggak salaman dengan kanan kiri saya, sholat saya tidak sempurna, sholat saya tidak sah, lah itu tidak tepat. Karena kita belum tahu syariatnya, belum tahu dalilnya. Salaman habis salam sholat jamaah itu kita belum tahu. Tapi kalau ada yang ngajak, disambut tidak apa-apa. Dengan keyakinan tasofahu yadhabil ghillu. Salamanlah kalian, karena dengan berjabat tangan akan hilang, akan luntur ghil-ghil di antara kalian. Tetapi tidak kita yakini sebagai syariat satu rangkaian dengan sholat jamaah itu. Itu yang kedua. Kalau saudara tolak, merugikan dakwah, lu kayak ngaji ning MTA ra gelem salaman, nanti akan begitu. Kemudian musik hukumnya mubah. Ketika di tempat kerja mendengarkan lantunan musik dari radio Persada, TV MTA, terus kemudian kepala ikut mengangguk-ngangguk, apakah ini menyebabkan saya lalai dari mengingat Allah? Musik yang tidak diperbolehkan itu ya, kalau lirik-liriknya tidak tarbawi, tidak mendidik, terus kemudian menjadikan kita terlena, tidak ingat Allah, lupa ibadah, ini itu dan lain sebagainya, itu yang tidak dibolehkan. Lah kalau kepala mengangguk-ngangguk kan, lah itu otomatis mungkin kan lantunan musiknya ya, itu terus kemudian menyebabkan Mas siapa tadi? Mas Dwi ya. Itu lagunya tadi gimana? Bunyinya gimana lagunya tadi apa toh? Urip mau mampir ngombe ya gitu dah. Itu kemudian mengangguk-angguk mengikuti lantunan musik. Apakah menyebabkan Mas Dwi lalai? Lah tergantung. Nah, kalau Mas Dwi terus dengar adzan hayya 'ala sholah, tetap menikmati lagu itu, ya itu lalai namanya ya. Tapi ketika mendekati waktu-waktu sholat, sudah Mas Dwi terus ke masjid ya, itu insya Allah tidak melalaikan ya. Terus kalau mendengarkan itu lali qiraah Qur'annya, misalkan waktunya habis menggunggung musik dari radio Persada saja, nah itu namanya melalaikan. Yang bikin lalai bukan lirik musiknya, tapi Mas Dwi-nya sendiri kenapa bisa lalai terhadap mengingat Allah. Mau mantuk-mantuk Pak likur jam begitu ya. Boleh mengikuti, terus ini agak begini, itu boleh. Itu masalah duniawi. Yang penting Mas Dwi tidak sedang mengonsumsi barang yang haram. Biasanya orang yang dengar musik mengonsumsi barang yang haram terus mantuk-mantuk gedek-gedek tuh. Kalau panjenengan hanya sebentar mengikuti, tetapi kemudian sebelum waktu sholat jenengan ingat Allah langsung ke masjid, insya Allah tidak melalaikan. Bisa dipahami ya Mas Dwi ya. Kecuali kalau musiknya, liriknya mengandung sesuatu yang keluar dari syariat Islam, lah itu tidak boleh. Lah tapi telinga saya dengar, ya kalau mendengar tanpa sengaja kan ya tidak apa-apa. Misal musik yang cinta satu malam, lah cinta satu malam ini apa kuwi? Ini kan kalau mau ditafsirkan ya, ini kan antara cintanya hidung belang dan wanita malam.
Maka yaitu lirik-lirik yang seperti itu tidak seharusnya kita dengarkan, tidak seharusnya. Karena nanti penasaran Mas Duwinya, apa ya cinta satu malam ini apa ini? Cinta satu malam terus apa itu lanjutannya? Apa lanjutannya Mas Dwi? Apa itu ya? Nah, itu kalau mendengar itu ya sudah segera ya jangan didengarkan saja ya. Karena itu mengandung lirik-lirik yang tidak tarbawi, misalkan begitu. Lah pendengaran kita ini hanya untuk mendengar lirik lagu-lagu yang liriknya tarbawi. Maka ketika dulu Nabi mendengar beberapa wanita menyanyikan lagu dengan lirik wafina Rasulullah ya'lamu ma fil ghad, dan di tengah-tengah kami ada Rasulullah yang tahu apa yang terjadi esok hari, Nabi stop itu ya. Ini lirik ini jangan lagi kamu nyanyikan, karena yang tahu apa yang terjadi esok hari itu hanya Allah gitu. Nah, tapi yang dilakukan Mas Dwi tadi insya Allah itu tidak melalaikan. Selama begitu datang waktu sholat, sebelum waktu sholat tiba, Mas Dwi gumbrigah berangkat ke masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus? Sudah cukup. Sudah, ya.